Masih di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Asri Gunawan. Kurang sepekan lagi menjadi presiden, Prabowo Subianto dihadapkan pada rekor utang luar negeri. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus mencapai rekor 425,05 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 7,3% dibandingkan tahun lalu. Posisi utang luar negeri pemerintah naik 4,6% menjadi 200,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Sentral atau Bank Indonesia mencatat lonjakan utang dalam 1 tahun terakhir dari 9,2 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 26,78 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak 189%. Tim ekonomi Presiden Joko Widodo semakin pasti mengisi Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Rosan Roslani datang ke Kertanegara. Bagaimana ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan? Kompas Bisnis sudah bersama dengan akademisi Universitas Indonesia Fitra Faisal. Selamat pagi Mas Fitra, apa kabar? Selamat pagi, baik Mbak. Mas, keberlanjutan ini dipastikan menjadi pilihan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Nah, apakah ini sesuai ekspektasi market bahwa tim ekonomi khususnya Menteri Keuangan yang dipilih memang prudent begitu, Mas? Iya, jadi ini sesuai dengan kehendak pasar ya. Jadi kalau kita lihat memang pasar tidak suka kejutan-kejutan ya. Makanya dalam beberapa pekan terakhir itu pasar tengah galau ya. Di tengah juga ada kisru geopolitik. Kita juga kemudian menghadapi ketidakjelasan dalam negeri ya dalam konteks pemilihan kabinet. Dan juga dalam beberapa waktu ke belakang kita juga sempat dengar bahwa nanti akan ada perubahan ekstrim di Kementerian Keuangan, akan ada spin-off berupa Badan Penerima Negara. Di situ ada DJP, Dirjen Pajak dan juga Bea Cukai. Juga nanti ada di kabarnya juga ada Dirjen Anggaran bergabung dengan Bappenas. Ini kan suatu perubahan yang lumayan ekstrim ya. Tapi sepertinya Pak Prabowo ingin menjadikannya jauh lebih smooth ya. Karena itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba ya. Dengan demikian keberadaan dari Ibu Sri Mulyani dalam hal ini adalah saya memaknainya adalah dua hal ya. Yang pertama adalah ya proses transisi bisa smooth ya dan proses kaderisasi karena saya melihat di sini kemungkinan besar Pak Tommy Jiwandono, Thomas Jiwandono, anggota tim transisi yang juga sekarang dimasukkan di kabinet Pak Jokowi yang kemungkinan akan berlanjut ke depan itu kalau saya melihatnya diproyeksikan juga menjadi Menteri Keuangan ke depan. Tetapi kan dalam hal ini butuh waktu ya untuk pasar bisa memahami karakter dari Pak Thomas Yondono dan oleh karenanya saya melihat figur Sri Mulyani ini adalah figur yang bisa menjadi mentor ya selama setidaknya setahun ke depan ya, sebelum nanti mungkin Sri Mulyani kabarnya juga akan ada posisi lain ya entah itu sebagai Gubernur Bank Indonesia atau bahkan mungkin dipindahkan ke posisi Menko. Tapi yang jelas ini adalah transisi yang smooth. Yang kedua adalah juga ada seharusnya penjaga gawang atau gatekeeper ya dalam proses transisi perubahan Kementerian Keuangan. Ya, perubahan Kementerian Keuangan ini kan juga perlu ada orang yang handal ya, dan Hmm. juga ada orang lama ya, butuh ada orang yang sudah mengerti karakter dan tabiat Kementerian Keuangan supaya bisa kemudian melepaskan organ-organ Kementerian Keuangan yang sebenarnya cukup penting ya. Ini ibaratnya amputasi ya, amputasi. Jadi ibaratnya kita punya eh, tangan gitu, tangannya tiba-tiba dipotong gitu kan, itu kan butuh waktu ya dan delicate proses. Nah, oleh karenanya ini saya rasa keberadaan dari Simulani juga sebagai gatekeeper dalam hal ini untuk kemudian bisa menjamin bahwa proses transisi nanti ke depan jika ada BPN itu bisa berlangsung dengan smooth gitu, Mbak. Artinya kemunculan nama-nama atau menteri-menteri yang ada di kabinet Presiden Jokowi, kemudian nantinya mengisi di kabinet Prabowo Subianto, ini merupakan upaya agar transisi pemerintahan yang baru ini berjalan smooth begitu ya, dan juga menjadi gamekeeper. Nah, poin kedua ini Mas Fitra, ini agak panjang karena kami harus pastikan konteksnya. Kalau kita melihat 10 tahun terakhir, bisa dong disimpulkan bahwa kelas bawah ini berlimpah perlindungan sosial. Banyak kebijakan populis untuk mengejar target approval rating politik, dan ini kalau kita lihat keberpihakan ke kelas atas juga sangat jelas, yaitu lewat UU Cipta Kerja, karena di kelas inilah ada capital dan power. Pertanyaannya adalah, siapa yang berpihak ke kelas menengah karena tahun depan PPN ini naik jadi 12%?
Ya, itu menarik sekali ya. Jadi memang betul sekali bahwa ada semacam kelas yang tertinggal ya, atau kelas yang kurang diperhatikan. Kalau kita melihat di kelas bawah itu penuh dan dipenuhi oleh bansos, bantuan-bantuan macam-macam ya, udah BLT dan seterusnya. Artinya memang mereka struggling, Hmm. tetapi ada mekanisme kompensasi dan subsidi yang diberikan kepada kelas ini. Dan begitu juga dengan kelas yang atas ya, top 20% of income level ini, kelas menengah ke atas ya, kelas atas di privilege itu juga mendapatkan insentif-insentif, ada tax incentives, terus kemudian ada tadi ya sempat disampaikan bagaimana kemudahan-kemudahan berusaha. Ini kan semuanya adalah untuk mengentertain yang kelas atas. Nah, bagaimana kelas menengah? Kelas menengah ini adalah kelas kelas yang sebenarnya tidak ya, tidak kaya dan juga tidak miskin gitu ya, Hmm. sehingga tidak bisa mendapatkan fasilitas insentif yang untuk orang-orang yang di atas dan tidak juga berhak mendapatkan fasilitas untuk kelas-kelas yang di bawah. Sehingga net welfare gain-nya kalau menurut perhitungan beberapa lembaga termasuk dalam hal ini ekonomi UI itu kita melihat bahwa dalam 5 tahun terakhir net welfare gain dari middle class justru anjlok dan itu juga terbukti kalau kita lihat dan pembahasannya juga sudah banyak ya terkait dengan the shrinking middle classnya mangkrut ya sekarang tinggal populasinya 47 juta padahal 5 tahun yang lalu 57 juta Hmm. mereka merembes ke bawah ke aspiring middle class ya jadi daya beli mereka pun juga berkurang dalam hal ini ya. Oleh karenanya saya melihat bahwa memang ke depan diperlukan juga upaya-upaya untuk pemerintah untuk kemudian menghadapi atau kemudian menghandle middle class ini. Middle class ini bukan artinya diberikan bansos ya, karena yang paling penting adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja di sektor formal. Hmm. Nah, inilah yang kemudian terbatas. Mereka memang tercatat sebagai orang-orang yang masih bekerja, tetapi mayoritas di kelas atau sektor yang informal ya 60% ya sektor kita adalah di sektor informal sehingga seakan-akan mereka bekerja tapi income level mereka terbatas sehingga mereka terus tergencet kehidupan. Nah, ini yang perlu kemudian diperhatikan ke depannya ya terutama untuk berada middle class ini dan oleh karenanya dalam hal ini pemerintah perlu untuk mendorong industri tidak hanya hilirisasi ya. Kalau kita bicara hilirisasi itu kan hanya di bawah padahal kita membutuhkan complete industrialization seperti misalnya contohnya Mbak ya. Ketika kita fokus di downstream, tetapi ternyata kita harus tetap mengimpor biji nikel kemarin. Ya, kenapa? Karena hulunya nggak dipedulikan. Nah, ini complete industrialization, kita menjamin value chain-nya dan juga menjamin ketersediaan di lapangan kerja formal yang pada akhirnya akan meningkatkan income dari middle class. Memang unemployment rate kita rendah, 4,8%, tetapi kalau disurvei lagi berdasarkan survei keyakinan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia beberapa kali, ini terus konsisten job availability menjadi kebutuhan paling dasar bagi para middle class. Dan kalau kita lihat mayoritas middle class itu 98,8% jumlah tabungannya di bank itu ketika mereka pencet ATM ngelihat saldonya cuma 1,8 juta rupiah. Akhirnya artinya apa? Mereka hidup dari paycheck to paycheck. Makanya kemarin sempat viral ya, pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Itu adalah gambaran middle class sekarang. Ya intinya kan memang kalau kelas menengah ini kita yang perlu dijaga adalah daya belinya karena menjadi juga salah satu sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi begitu ya Mas Fitra. Nah selanjutnya ini pertanyaan saya tidak bermaksud untuk comparison antara pemerintah, tapi kita membaca data yang historical makroekonomi begitu. Koreksi kami juga kalau ada diksi yang lebih tepat. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono inflasi ini tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Yang dikejar adalah margin positif dengan harapan pertumbuhan bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Beda mazhab dilakukan pada era Jokowi. Inflasi dijaga rendah untuk menjaga daya beli. Kenyataannya, pertumbuhan cenderung moderat. Tidak jauh dari inflasi, jumlah kelas juga menurun seiring kesejahteraan yang tidak pasti. Nah, lalu bagaimana nih 5 tahun ke depan? Apakah angka inflasi juga perlu diotak-atik lagi? Ini demi mengejar pertumbuhan sekaligus juga kesejahteraan kelas menengah. Inflation is always a monetary phenomenon. Ketika kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, pasti ada konsekuensi inflasinya. Tetapi konsekuensi inflasi itu perlu ditahan supaya lebih stabil ya. Jangan kemudian melonjak di atas threshold. Thresholdnya berapa sih? Ya, 4-5% ya. Di atas itu sudah menjadi tekanan atau economic burden. Tetapi kemudian ketika kita kemudian menekan inflasi sedemikian rupa, itu juga saya sepakat, itu akan kemudian mengkonstrain pertumbuhan ekonomi juga. Karena apa? Misalnya begini, di daerah-daerah pertanian, ketika kita ingin menekan angka inflasi ya misalnya di bawah sekarang kan kita lihat ya deflasi bulanan kita 5 bulan berturut-turut ya sudah angkanya negatif jadi bukan inflasi yang terjadi adalah deflasi. Terus kemudian kalau kita lihat angka inflasi sekarang terakhir diumumkan oleh BPS itu di bawah 2%. Itu kan sudah rendah sekali. At the consequence of pada akhirnya kita bicara petani. Nilai tukar petani itu kan juga tergerus. Mereka
ketika harganya naik itu seakan-akan tidak diperhatikan gitu ya. Perlu ditekan gitu, harus ditekan terus. Padahal itu kan sebenarnya sumber penerimaan mereka gitu ya, Mbak. Hmm. Ketika harga-harga komoditas naik, artinya kan beruntung buat petani. Tetapi kemudian ketika harganya jatuh, itu tidak ada mekanisme buffer buat mereka ya, pemerintah diam saja gitu. Nah, ini yang menjadi Hmm. masalah karena pada akhirnya pemerintah daerah dalam hal ini terpaksa untuk melakukan segala cara untuk kemudian menekan inflasi at the expense of petani. Hmm. Nah, oleh karenanya ini yang kemudian membuat kita middle class juga kemudian middle low ini menjadi tergerus pendapatannya. Dan oleh karenanya ya perlu ada, tadi saya sepakat bahwa akan ada semacam margin yang kita Hmm. kendaki. Pertumbuhan ekonomi kita berapa sih nanti? Pak Prabowo 8%. Berarti Hmm. 8% kita harus ikhlas kalau inflasinya itu 4 sampai 5%. Nggak masalah, asalkan pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi. Karena sekarang yang terjadi adalah middle class terdepressed, mereka terdiscourage sehingga konsumsi yang melambat dan pada akhirnya tercermin di angka inflasi yang terlalu rendah. Nah, ini artinya deflasi ini bisa diartikan juga di sisi yang lain bahwa ya middle class kita memang sedang sluggish dan demand Hmm. kita sedang sluggish dan itu juga dibuktikan di angka-angka yang lain seperti indeks retail yang juga anjlok, indeks penjualan mobil yang juga anjlok dan ada beberapa downgrading dan downtrading dari pengeluaran middle class ini sebenarnya adalah suatu indikasi bahwa demand kita sedang sluggish dan oleh karena perlu dipush. Tidak apa inflasi, inflasi adalah sebuah pelumas buat ekonomi. Sebagaimana Milton Friedman dulu pernah berkata bahwa inflation is always a monetary phenomenon. Jangan jangan terlalu takut pada inflasi asalkan itu melumasi pertumbuhan ekonomi, begitu Mbak. Oke, terakhir Mas Fitra, kita bermain angka lagi. Neraca dagang Indonesia surplus 52 bulan beruntun. Kalau dibedah, surplus ini karena kinerja impor juga turun sebagai efek kelesuan ekonomi global. Inflasi rendah tetapi surplus. Nah, apakah ini sebuah berita baik atau kualitas surplus juga jadi PR bagi kabinet ke depan? Yang jadi masalah adalah surplusnya meskipun sudah 52 kali berturut-turut, tapi kalau kita lihat trajektorinya turun. Kenapa? Karena harga komoditas dunia sudah kecenderungannya turun. Artinya kita juga bicara mengenai global demand yang mandek akibat global systemic disruption akibat dari iklim moneter yang sempat tinggi sebelumnya ya, sehingga memicu keketatan global. Nah, artinya kita tidak selalu bisa memanfaatkan global commodity boom ya, ini suatu hal yang bisa habis gitu ya, sehingga yang ke depan harus kita perhatikan adalah bagaimana bisa menjamin trade surplus itu lewat jalur manufacturing. Nah, makanya industrialisasi ini penting, Hmm. dan berdasarkan hitung-hitungan saya kalau ingin lepas dari middle income trap minimal kan 6% pertumbuhan ekonominya, dan untuk mencapai 6% atau 7% pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan ekspor in manufacturing, ingat bukan di komoditas, in manufacturing minimal 9 sampai 9,8%. Nah, artinya apa? Jadi kita harus membangun industri karena dengan industri kita bisa menciptakan kualitas manufacturing yang tinggi. Kalau berbasis komoditas ya sama aja kayak zaman VOC kan. Itu cuma rempah-rempah saja yang bisa kita gunakan. Tapi kedepannya harus ada nilai tambah dari itu sehingga bisa sustainable dan bisa menopang kita pertumbuhan ekonomi yang sustainable, juga tinggi, sustainable dan juga inklusif gitu, Mbak. Oke Mas Fitra, kalau boleh saya simpulkan ini kabinet tentang kelas bawah berlimpah bantuan atas letak capital and power, kelas menengah kosong, dan juga ini perlu dijawab oleh tim ekonomi di kabinet Prabowo Gibran mendatang. Terima kasih Mas Fitra Faisal, akademisi Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas. Sama-sama. Terima kasih.